Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berada di tengah-tengah kota yang penuh sejarah, yaitu di kota Banjar. Karangmulyan, Ciamis. Kalau Ciamis ini sahabat saya. Ini di Karangmulyan, ya Karangmulyan, Desa Karangmulyan, Kecamatan Cijingjing, Cijingjing, Kabupaten Ciamis. Ciamis, sahabat. Dari kota Ciamis sekitar 17 km ya. 17 km. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan beliau. Berarti alhamdulillah dengan Pak Komandan siapa? Pak Kistia. Mbak Kistia. Pak Kistia Darmawan ya. Iya. Di Kapolsek. Ya sekarang mungkin kalau posisi di sini Ya. saya sebagai penerus silaturahmi atau Ya. juru kunci ya. Iya, iya. Juru kunci yang memang secara aturan dulunya secara turun temurun. Alhamdulillah. Gitu ya. Dan kebetulan ini alhamdulillah sahabat kita ditemani langsung dengan Kapolres, Pak. Kapolres tapi sekaligus juru kuncinya ataupun apa namanya? Juru kunci dari prasasti ataupun sejarah-sejarah yang ada di Ciungwanara ini ya. Ciungwanara. Pusat Kerajaan Galuh. Pusat Kerajaan Galuh ini di sini. Nah, itu kemarin kita bercerita tentang masalah Kerajaan Galuh. Nah, disinilah pusatnya dari Kerajaan Galuh itu. Kerajaan Galuh itu pertama itu dari tahun berapa Masehi itu, Pak Komandan? Ya sebelumnya kalau sejarah itu kan memang tersirat ya. Betul. Dan tersurat. Di sini memang dipusatkan sebagai Kerajaan Galuh. Berakhir pada abad ke-6 ke-7. Ke-6 ke-7 ya. 7 Masehi. Betul. Jadi Galuh itu ada 3 tahap. Yang pertama Galuh prasejarah Betul. atau Galuh purba. Yang kedua Galuh Hindu-Buddha. Yang ketiga Galuh Islam. Yang ketiga itu Galuh Islam. Galuh Islam. Betul, betul. Kebetulan di sini yang dinamakan Galuh prasejarah Prasejarah. atau cikal bakal sebelum perkembangan ke Pajajaran bahkan ke Majapahit. Betul, betul. Oh, sebelum Majapahit, sebelum Pajajaran di sini berarti. Dari sini dulu. Oh. Dari sini dulu. Baru dikukuhkan sebagai pusat kerajaan dan berakhir pada abad ke-6 ke-7. Ke-6 ke-7 ya. Ya, yang dimaharajai oleh seorang raja yaitu Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Permana Kusuma. Oh, ini sahabat kita sambung berarti alhamdulillah kemarin Sang Hyang Cipta itu ternyata ini di sang rajanya itu di sini ya. Ya, ini lokasi pertama ini. Ini sahabat Salikan. Lokasi pertama. Boleh kita masuk Pak Komandan? Alhamdulillah. Atau Singgasana Raja ya. Singgasana Raja. Ini Singgasana Raja sahabat yang ada di Ciungwanara. Kalau di Silakan. sini Masuk. ruang utama raja. Ruang utama raja di sini ya. Raja yang memang dikelilingi oleh batu-batu bertumpuk atau punden. Oh, ini ya. Berarti istana raja itu waktu itu di sini itu. Nah, Istana. jadi yang disebut kalau sekarang pendopo ya. Oh, pendopo. Pendopo atau kantornya. Ini kantornya raja Di sini itu. ruang pertama yang besar ini yaitu ruang yang digunakan untuk musyawarah para raja. Oh, Jadi iya. kebetulan Galuh atau pusat kerajaan Galuh membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Jawa Barat khususnya sampai ke Jawa. Termasuk kerajaan Galuh itu apa termasuk kerajaan Pasundan saat dulu itu? Sebelumnya juga. Bahkan sebelum. Luar biasa sahabat. Ini prasastinya ini masih ada dan nilai-nilai sejarahnya itu Di masih dalamnya ada. itu ada kursi raja ya. Oh, gitu. Boleh Boleh, ayo. masuk. Wah, alhamdulillah. Kita langsung diajak masuk dengan Pak Komandannya ini. Silaturahmi ya. Ya, saya ajak silaturahim, diajak masuk. Ini masih asli yang ini. Ini asli Di ini. zaman prasejarah masih asli. Oh. Iya, Masih iya. asli bangunan atau disebut punden ya. Kepunden ini ya. Ya, batu bertumpuk. Ini masih dalam kondisi seperti ini memang zaman dulu juga. Zaman dulu masih seperti ini, nggak ada dirubah namanya situs ya. Iya, Situs betul, itu betul. Kan, jangan dirubah Betul. atau jangan digeser. Karena nilai sejarahnya itu masih Nilai murni, sejarah masih murni. agar kita menghargai ya nilai sejarahnya Ya, sangat luar padanya. biasa. Cuman dikelilingi oleh Pengaman, pengaman, pagar pengaman. pagar-pagar yang memang buat pengaman benda situs ya. Betul, betul, betul. Budaya ya. Iya, iya.
Ini sebenarnya hutan raya alam Karangkemulian. Yang Hutan luasnya raya alam Karangkemulian. berluas itu berapa itu? Ini desanya Desa Karangkemulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Ciamis. Provinsi Jawa Barat. Luasnya sekitar kurang lebih 25,5 hektar. Masya Allah. Ya. Ini kerajaan berarti dulunya itu yang Ini pusat kerajaan. pusat kerajaannya. Kerajaan Galuh. Masya Allah. Jadi Galuh itu menurut bahasa Sangsakerta yaitu batu permata atau tengah-tengah hati. Betul. Galuhnya Galih. Galuhnya Galih Nah, gitu. kalau itu ada di mana coba? Di Itu mana? di hati kita. Betul betul. Nah, jadi Ada di dalam di dalam- pohon yaitu. Di dalam lagi Betul. gitu. Galuh, ya, Galuh Galih. iya. Ya. Betul. Jadi sifatnya yang tidak pernah berdusta. Betul betul. Jadi Galuh itu merupakan lambang kejujuran. Galuh itu lambang kejujuran. Lambang kejujuran. Betul betul. Itu yang dinamakan ilmu kegaluhan. Kalau sebelah sana mohon maaf. Di sebelah sana ruang utama. Boleh ini masuk. Ya, silakan. Sampurasun. Habis hujan dicek. Nah, ini tempat musyawarah ya, para raja ya. Ini tempat musyawarah ya. Para raja. Dari zaman dahulu itu raja ini dari mana aja ini? Jadi pusat kerajaan Galuh membawahi kerajaan-kerajaan kecil, Iya. khususnya di Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan yang ada hubungan erat kekeluargaan. Jadi secara turun temurun. Betul betul betul. Nah, nanti urut-urutannya Betul. ketika lokasi ini dikukuhkan sebagai pusat kerajaan Galuh, dipengaruhi oleh seorang raja, Prabu Adi Mulya Sang Hyang Cipta Pramanakusuma atau Prabu Galuh Ratu Pusaka, Ratu Pusaka. mempunyai 3 permaisuri. Iya. Yang pertama Ibu Dewi Naganingrum, Ibu Dewi Naganingrum. yang kedua Ibu Dewi Pangrenyep, yang ketiga Ibu Dewi Permana Sakti. Oh. Berputrakan Maharaja Sakti dari bangsa yang dekat tinggali Siluman. Iya. Tempat kedudukan kerajaan di Nusa Kambangan. Jadi ada ke pantai selatan. Oh, Masya Allah. Ini Di sini Cikalnya. ini iya iya. Ya. Nah, dari Ibu Dewi Naganingrum mempunyai putra yaitu Eyang Prabu Ciung Wanara. Wanara. Betul betul. Dari Ibu Dewi Pangrenyep mempunyai putra yaitu Eyang Prabu Haryambang. Iya. Jadi kekuasaan dibagi 2 dari Sungai Cipamali Brebes Oh, Cipamali Brebes. Masya Allah. ke barat yaitu kekuasaan Eyang Prabu Ciung Wanara. Iya iya. Yang ke arah Jawa Eyang Prabu Haryambang. Iya. Nah, jadi dari Eyang Prabu Ciung Wanara mempunyai seorang putri yaitu Ayu Purbasari. Ayu Purbasari. Nikah ke sama Butung Kasarung atau Guru Minda. Iya iya. Mohon maaf, Komandan. Hmm. Ini saya ini jujur ini ya saya. Ini dari tadi ini ada ini aura. ya. Iya. Ada memang- besar sekali ini. Mohon maaf ini bisa dijelaskan. Memang di sini ya, di sini dulunya tempat ruang utama raja. Terus raja juga berdoanya di sini, Oh iya, bersemedi. bersemedi, tempat bermunajat kepada Bermunajat. Allah. Iya. Dan memang orang-orang di sini digunakan untuk berdoa Iya. ketika kita mengenang leluhur ya, Betul betul. jasa leluhur, perjuangan leluhur, Iya. dan kewajiban kita sebagai generasi atau Betul para betul. putunya kita mendoakan leluhur. Mungkin kita ada niat atau Hajat. hajat, kita bisa berdoa di sini. Iya. Nyaleat Sunda nama, Betul, betul. berniat kepada Allah, Betul betul betul. tergantung keyakinan kita kepada Iya. Allah. Iya. Mudah-mudahan disinilah mungkin kita sebagai perantara Betul. atau tukang Wasilah, lantaran, ya. wasilah, doa kita Dijabah mudah-mudahan oleh dijabah Allah. semuanya. Amin, amin. Oh, kita berdoa di sini aja apa? Di dalam Oh, boleh masuk ya? ya mungkin kita pengenalan lokasi dulu. Betul betul, siap-siap Nah, nanti yang aja ya. tadi lokasi ruang utama raja yang ada batu pancalikan ya, Mana? atau kursi raja yang putih. Itu posisi Hmm, Allahu Akbar. kursi raja. Nah, sebelum dikukuhkan sebagai pusat kerajaan, Cipta Permana pergi bertapa ke Gunung Padang untuk mencari ilham di mana akan dibentuk pusat kerajaan Galuh. Dan Oh. memang mendapat ilham dari Allah, ikuti cahaya, dan ternyata cahaya itu turunnya di Karangkemulian, yaitu di lokasi yang memang ada batu Pas putih. tepat gitu ya, tepat di Batu situ. putih itu konon ya, Iya. konon ceritanya
ini dari cahaya batu putih itu. Masa terciptanya batu putih. Terciptanya. Makanya di Subhanallah. sini dibangunlah pusat kerajaan Galuh. Betul, betul. Subhanallah. Iya, iya. Berarti dalam angka asli dalam dulu itu mungkin ini semuanya itu masih ini ya, ada itu di sini. Lokasi. Iya, lokasinya untuk kerajaan itu mungkin sebelah sana juga. Nah, ini semuanya lokasi pusat ya. Pusat Kerajaan berarti Galuh, ya. ya. Oh, Termasuk kalau dari gerbang yang tadi itu Udah masuk lokasi berarti? situs. Oh, Situs gitu. yang dilindungi ya. Betul, Ini betul. kebetulan ini dikelola oleh pemerintahan. Oh, Ada iya. dinas dari pariwisata, dan Betul. ada dari kepurbakaan. iya, iya. Sehingga mungkin tempat ini bisa terjaga dan terawat. Iya, iya. Untuk dikenang Betul, sama betul, betul. para generasi ya. Betul. Mohon maaf, Komandan. Ya, silakan. Kalau itu batu-batu yang Mm-mm. itu kondisinya prasasti sejarah mungkin zaman dulu itu memang asli dulu itu. Asli. Ini nggak ada yang dirubah ya. Iya. Yang seperti ini masih Mm-mm. asli. Ya kalau kita lihat ya, Betul. memang ini udah banyak yang roboh karena Iya. cuaca ya. Iya, iya. Cuaca hujan. Ini asli, pintu-pintu ini asli. Masih asli ya. Pintu. Nah, ketika mau menghadap raja, semuanya di sini dulu berkumpul. Oh, Berarti raja itu keluar nanti dari sini. dari Kalau sini, semua iya bersemedi itu. atau satu persatu menghadap raja. Oh, begitu. Jadi Iya, iya. di sini ruang yang memang untuk tempat berkumpulnya terlebih dahulu. Betul, betul, betul. Masya Allah. Kita boleh tunjukkan yang lain lagi? Yang mana? Ini? Dan mungkin dari sini ini lokasi yang tadi ya, Pancalikan atau Singgasana Raja ya. Betul, betul. Ruang utama raja. Ya, mungkin ada ke lokasi yang selanjutnya yaitu lokasi kedua, Iya. penyambungan ayam ya. Oh, Nah, itu gimana sejarahnya untuk sambung ayam itu? ayam. Iya, betul. Jadi lokasi yang dulunya dipakai untuk memilih para calon figur Betul. atau calon raja. Mm-mm. Di waktu Eyang Kedut Singonara mau mengembalikan kewibawaan kerajaan ya. Iya. Ya, ini lokasi yang kedua agak jauh nih. Ini makom apa? Ini batu. Ya. Enggak, ini batu yang memang dari dulu udah seperti itu bentuknya. Oh, begitu ya. Nah, dirubah. Cuma iya, ditambah betul, sama ini ubin ini Iya. untuk penyangga ya, Iya, penguatnya. betul penguatnya juga agar masyarakat yang datang yang ingin mengetahui sejarah supaya agar nyaman, lah, betul. seperti itu. Sebenarnya kita sahabat ini sudah dinyamankan oleh pemerintah setempat, namun hormatilah sejarah, hargailah sejarah, dan ingat, jangan lupa sejarah, jangan lupakanlah sejarah, karena kita terlahir dari sejarah. Maka hargai sejarah dalam situs-situs ini, budayanya, ataupun prasastinya masih ada, alhamdulillah. Pada saat kesempatan kita masih diberikan umur panjang, maka hormati sejarah. Nah, ini ada lagi Cikahuripan, Cikahuripan, nanti ada lokasi ke-5 itu. lokasi kelima ya. Cuman ini petunjuk ya. Oh iya, Jalannya sini ke ya. sini, ya. Seperti ada kali di sini ya? Kali Ada. ada Ada kali ini. Sungai Citanus sama Cimuntur. Oh. Sah. Wah, ini sahabat sangat luar biasa sekali. Prasasti sejarahnya, masya Allah, di sini sangat murni sekali, sangat asri, sangat murni, tanpa dirubah sedikit pun, begitu komandannya? Ya. Tanpa dirubah sedikit pun ke prasastinya. Maka hargailah dalam kondisi ini, karena kita adanya leluhur yang ada di sini, itu adanya kita saat ini. Maka hargai sejarahnya. Nah, di lokasi kedua ini kita akan menemui apa aja komandan ini? Nah, di sana nanti lokasi yang berukuran seperti lapangan ya. Betul. Lapangan kecil berukuran 8 meter kali 15 meter ya. 8 meter kali 15 meter. Tengah-tengahnya ada pohon. Betul, Pohon yang jenis pohonnya pohon bungur ya, kalau pohon bungur. pohon bungur. Kalau menurut sejarah ya. Betul, betul. Ini masih banyak apa hewan monyet seperti itu ya? Nah, di sini ada kera ya. Ya, ada kera. Kera 4 kelompok. 4 atau kelompok? 4 wilayah ya. Oh. Terbagi 4 wilayah karena setiap wilayah dikuasai ada yang namanya
pemimpinnya juga gitu ya. Oh, ada pimpinannya. Menurut Basuna mandahna lah. Oh iya, mandahnya ya. Di tiap kelompok, yang pertama kelompok yang ini, terus beberapa bagian lagi tersebar di wilayah dalam ya. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa. Yang satu kelompok ini kerah hitam atau lutung. Oh, berarti itu ada beberapa macam ya? Ada. Oh, begitu ya. Itu mohon maaf Komandan, dari sejarah Ciung Wanara tadi itu belum di ini. Itu gimana sejarah Ciung Wanara Nah, sedikit? jadi ketika pusat kerajaan Galuh ini dipimpin oleh seorang raja Betul. yang tadi dimaharajai oleh Prabu Adimulya Sang Hyang Cipta Pramanakusuma, dan raja ketika itu mendapat ilham untuk pergi bertapa ya Betul. ke Gunung Padang. Sewaktu raja pergi bertapa ke Gunung Padang, dan memang itu petunjuk untuk berangkat bertapa, kerajaan ini dipegang atau dititipkan kepada patihnya, yaitu Prabu Bondan Sarati. Prabu Bondan Sarati. Sarati Betul. itu patihnya Prabu Galuh ya, Prabu Galuh. dan kekuasaan dipegang oleh patihnya, sementara permasyurinya dititip di lokasi kerajaan ini gitu. Betul, betul. Nah, ketika Prabu Adimulya pergi bertapa mendapat gelar yaitu Pandita Ajar Sukaresi. Pandita. Gelar pertapa ya. Dan sewaktu pergi bertapa, terciumlah ada pertapa sakti, yaitu yang Prabu Adimulya ya, oleh Patih Bondan Sarati. Dan memang udah tidak dikenali lagi itu Petapa itu. padahal itu tuh Prabu Galuh, Masya Prabu Allah. Adimulya. Dan diuji kesaktiannya, kalau memang petapa sakti itu mempunyai kesaktian di dalam permaisuri, atau permaisuri itu seolah-olah dibikinlah seperti orang lagi mengandung. Karena saktinya beliau ya. Sama patih dulu Patih, ya. iya. Patih seperti orang mengandung, dimasukkanlah wali ya. Seperti Salah orang satu mengandung. wali itu. Wali. Oh, wajan, iya ya. wajan. Wajan. Dan bertanya atau disuruhnya menebak di dalam kandungan itu apakah betul ada bayi atau enggak. Betul, betul. Dan dengan kesaktiannya di sini ada yang namanya ilmu Urung Saduruh Winara. Burung Saduruh Winara. Ya. Kalau memang Saucap nyata saceduh metu. nah seperti itu, Ah. kejadian yang belum terjadi bisa kelihatan. Iya, betul, betul. Sehingga di dalam itu betul ada seorang bayi Atau yang tidak betul-betul gitu. mengandung gitu. Betul, betul. Nah, ternyata betul-betul mengandung. Mengandung. Oleh karena itu wali itu mungkin sulit tendang sama patihnya karena merasa Jengkel. jengkel. Kok betul ada bayinya? Iya, Gitu. betul. Yang padahal mau Sampailah ke daerah Kawali. Oh, Kawali itu, dari Majalengka itu mau masuk ke Majalengka ya, Majalengka. betul, betul. Oh, gitu. Dan beberapa hari kemudian Betul. lahirlah seorang bayi yaitu Eyang Prabu Ciumana. Itu nanti ada lokasi yang selanjutnya ya. Nah, inilah lokasi Sabung Ayam. Oh, Sambung Ayam tuh di sini. Kalau ini Sang Hyang Bedil. Sang Hyang Bedil namanya ya. Oh, iya. Mungkin kita ke sini dulu ya Sabung Ayam ya. Iya, iya. Sabung Ayam. Ini lokasi sekitar kurang lebih 8-15 meter ya. Ini tuh ya. Nah, ini ketika yang Prabu Ciumana untuk merebut kekuasaan lagi kerajaan ya, diadakan sayembara ayam atau Betul, betul. di zaman itu secara demokrasinya kan memilih kerajaan yaitu dengan diadakannya sabung ayam atau sayembara ayam Betul. di sini. Memang lokasinya sangat sederhana. Tengahnya ada pohon jenis bungur ya. Ini pohon zaman dahulu berarti. Zaman dahulu. Buatnya ribuan. Dari dulu, Masya Allah. Besarnya Segini. segini aja. Nggak ada Subhanallah. tinggi, nggak ada lebar ya.
boleh kita pegang kemana? Boleh. Nah, ini mungkin mitos ya. Iya, iya. Mitos. Ini sahabat, pohon ini konon katanya ini dari zaman dahulu tetap ini besarnya segini, gak ada rubahnya. Cuman ini ada prasasti sejarah sangat luar biasa. Konon katanya juga ini ada mitosnya. Mari kita dengarkan mitosnya dari komandan, silahkan. Nah, sebelumnya mungkin dalam silaturahmi yang tadi kita pertama kepancalikan ya, berdoanya di sana. Betul. Kita bermunajat kepada Allah, bahkan kita mendoakan para leluhur ya. Betul. Dan selanjutnya kita melangkah ke lokasi kedua atau lokasi yang disebut Sambung ayam. sabung ayam. Nah, di sini mungkin mitosnya ketika kita ada niat ya, niat satu titik, satu tujuan, karena kita mungkin betul-betul ingin meyakini tujuan itu bisa berhasil. Nah, di sini sering dijadikan sebagai tolak ukur. Betul. Bukan berarti kita meminta kepada pohonnya, Betul, betul. tapi tolak ukur niat kita. Nah, Betul, niat betul. kita antara titik pohon itu yang benjolan ini, Ya, misalkan kita niatnya ke satu titik, misalkan niat A, betul. kita jalan dari sini, Oh, dari batu ini. niatkan ya. Ini sahabat. Dari sini, Iya. ini sekitar 7 Langkah. langkah ya. Dan mata memejam, Mm-mm. mata memejam. Kita ibaratkan Itu tujuan, tujuan kita. kita. Betul, betul, betul. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu udah Itu tujuan. niat ke tujuan kita, Betul. betul-betul nggak nanti berhasil gitu. Betul, betul. Nah, ini bisa dijadikan suatu pedoman ya. Betul. Jangan sampai tapi kita Meyakini ya, betul. mitos seperti ini, akan tetapi mungkin Hanya menjadi tolak ukur aja ukur ya. niat kita ya. Betul, betul. Jadi contohnya seperti ini, kita niat mungkin menjadi tujuannya ke Kapten. titik A ya. Betul, betul, Atau betul. jadi pengusaha atau Betul. segala macam Amin, ya. amin, amin, amin. Cari Allah. jodoh. Kita mungkin begini. Hanya menjam. Nah, mitos itu. Dan sampai di sini, Ya, itu kan berarti tujuan kita udah sampai. sampai. Betul, betul. Kita peluk ini terus. Nah, kita sambungkan ke titik ini lagi. Sambung apa tidak gitu? Nah, kalau mau dicoba silakan. Iya, boleh. Coba. Siap-siap. Saya coba. Ini Macam ya. ya, siap-siap. Pokoknya saya yakin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala ya sekarang ya. Ini saya mau mencoba apa namanya mitos dari ini. Ini hanya menjadikan tolak ukur, jangan jadi yakinkan, tetapi keyakinan itu kita itu hanya kepada Allah Ta'ala, dan ijabahnya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini majam kemana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting udah siap melangkah, silakan Pak.